Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 1045. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah level selanjutnya. Lalu di sini ada color spread yang menggambarkan seluruh kru topi jerami ada di tulisan Sea of Liberty atau Lautan Kebebasan. Masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan lokasi atap Onigashima. Di sini Kaido mengatakan bahwa dia mengira Luffy sudah mati. Luffy pun mengatakan hal yang sama. Lalu Kaido memperhatikan area sekitar Luffy yang sudah berubah menjadi karet. Naga itu menyatakan bahwa Luffy menggunakan awakening buah tipe Paramecia. Tapi ada hal yang aneh, yaitu Luffy juga bisa berubah seperti wujud Zoan. Bersamaan dengan itu, Kaido menyerang maju dengan mulut yang terbuka. Naga itu pun dengan cepat mencengkeram tubuh Luffy yang ada di dalam mulutnya. Luffy berusaha melepaskan diri dengan cara mengangkat mulut Kaido, tapi ternyata Luffy malah masuk ke dalam tubuh naga itu. Tapi setelah ada di dalam tubuh naga Kaido, Luffy tidak tinggal diam. Dia menghajar Kaido dari dalam. Naga Kaido pun merasa kesakitan. Selanjutnya, Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Fusen. Dengan teknik itu, tubuh Kaido jadi melembung seperti balon. Kaido cukup terkejut dengan teknik Luffy tersebut. Perlahan, tubuh naga Kaido terangkat ke atas. Yamato dan Momonosuke tampak terkejut dengan hal yang terjadi kepada Kaido. Bahkan, Yamato tidak mengetahui jika Kaido masih punya bentuk perubahan lain yang seperti itu. Nah, ternyata di sini Luffy bisa merubah tubuh naga Kaido menjadi karet, sehingga dia bisa melembung seperti itu. Kaido pun cukup terkejut dengan kemampuan Luffy. Sementara itu, Luffy yang ada di dalam perut Kaido melihat dua cahaya. Luffy pun langsung memanjangkan tangannya untuk menuju cahaya itu. Dan ternyata cahaya tersebut berasal dari kedua bola mata Kaido. Di sini tangan Luffy bisa mendesak keluar karena mata Kaido sudah berubah menjadi karet. Akhirnya Kaido yang tak tahan dengan tingkah Luffy mengeluarkan Kapten Topi Jerami itu melalui mulutnya. Setelah keluar, Luffy tersenyum puas karena dia bisa mengerjai Kaido dari dalam. Selanjutnya Luffy mengempiskan tubuhnya. Luffy pun terlontar ke atas dan masuk ke awan petir yang ada di atasnya. Dari atas terdengar suara Gomu Gomu no yang menandakan Luffy akan mengeluarkan tekniknya. Sementara itu Yamato dan Momonosuke masih tampak terkejut. Nah, ternyata Luffy muncul dengan tubuh full raksasa. Jadi bukan sebagian tubuhnya aja yang berubah jadi besar. Lalu Luffy siap untuk menginjak naga Kaido. Kaido yang melihat hal itu jadi waspada. Sementara Momonosuke belum yakin jika tubuh raksasa itu memang Luffy. Akhirnya kaki Luffy menginjak naga Kaido, tapi Kaido dengan cepat melakukan perlawanan. Dia menggigit tubuh Luffy, lalu Luffy menggenggam kepala dan ekor naga Kaido. Dan dengan santai Luffy memainkan tubuh naga itu seperti sedang memainkan tali. Lalu sambil melakukan gerakan itu, Luffy berniat menjatuhkan naga Kaido ke atap Onigashima. Mereka pun meluncur ke bawah. Namun belum sempat sampai di bawah, naga Kaido bisa melakukan perlawanan. Dia bersiap menembakkan Borobri dari jarak dekat kepada Luffy. Luffy pun terlempar karena serangan Kaido itu, dan Luffy mengatakan bahwa itu panas. Yamato terlihat khawatir dengan keadaan Luffy karena sudah terkena Borobri dari jarak dekat. Luffy pun diperlihatkan jatuh dengan badan yang gosong. Namun Luffy masih baik-baik saja. Walaupun badannya mengalami luka bakar, dia terlihat masih bisa menyerang Kaido. Luffy pun bersiap untuk segera meluncur dan melakukan serangan balik. Dia mengambil ancang-ancang dengan cara memutar-mutar kakinya hingga menimbulkan percikan api. Kemudian Luffy melesat dengan cepat hingga timbul lintasan api di udara. Tapi di sini Kaido sudah mengantisipasi serangan Luffy. Kaido yang sudah kembali ke wujud hybrid bersiap untuk melakukan serangan. Luffy pun terkena serangan telak hingga kepala raksasanya masuk ke atap Onigashima sambil menunjukkan ekspresi yang lucu. Kedatangan Luffy itu membuat orang-orang terkejut.
Bahkan Law, Kid, Chopper, Nami, dan Otama hingga menunjukkan ekspresi mata yang keluar. Tapi tak lama kemudian Luffy menarik kembali kepalanya ke atap Onigashima. Kaido yang melihat tingkah kocak Luffy mengatakan jika bentuk aneh yang ditunjukkan Luffy itu seperti cerita buku bergambar. Dan Mimin masih penasaran sih buku bergambar apa yang dibaca oleh Kaido. Setelah menarik kepalanya keluar, Luffy terlihat kelelahan. Lalu Kaido menyatakan bahwa Luffy sudah kehabisan stamina dan Luffy tak akan bisa menang. Tapi Luffy membantah hal itu. Dia mengatakan bahwa perlawanannya belum selesai. Namun bisa kita lihat wujud Gear 50 Luffy perlahan menghilang. Luffy jadi terduduk karena lelah. Sementara itu Kaido juga ikutan terduduk. Ya, makhluk terkuat itu juga sudah mulai kelelahan. Kaido meminta Luffy untuk berhenti saja, tak usah melawan lagi. Karena di masa depan akan ada orang lain yang melanjutkan perjuangannya. Tapi tentu saja Luffy tak mau melakukan hal itu. Perlahan Luffy kembali bangkit. Dan perubahan Gear 50-nya juga terlihat akan kembali. Sementara itu Momonosuke baru yakin jika makhluk serba putih itu adalah Luffy. Luffy bangkit sambil menyebut beberapa nama, yaitu Momo, Tama, Kinemon, dan juga Pedro. Kaido memperingatkan bahwa Luffy akan benar-benar mati, tapi Luffy tidak peduli. Dia memompa jantungnya lebih cepat dan wujud Gear 50 pun muncul lagi. Jantung Luffy berdetak keras seperti suara genderang. Luffy terlihat menyukainya. Lalu dengan cepat Kaido langsung berada di belakang Luffy dan siap untuk melakukan serangan. Yamato memperingatkan Luffy akan datangnya serangan dari Kaido. Luffy bisa menyadarinya sih, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Serangan Kaido lebih cepat. Tapi secara tak terduga, Kanabo Kaido malah menempel pada tubuh Luffy. Dan efek suara yang muncul adalah plok. Ya, seperti menghantam sebuah benda yang sangat lentur. Kepala Luffy pun jadi berbentuk aneh. Yamato kembali terkejut. Lalu dengan kepala aneh itu, Luffy berlari sambil mengatakan bahwa serangan Kaido itu terasa sakit. Kaido pun mengejar dan dia berhasil menghantamkan Kanabonya lagi ke kepala Luffy. Tapi kali ini tubuh Luffy memantul. Hal itu juga dipengaruhi oleh tanah atap Onigashima yang sudah berubah menjadi karet. Setelah memantul, Luffy mendarat di sebuah batu dan dia siap-siap untuk meluncur ke arah Kaido. Luffy pun meluncur sambil memutar tangannya untuk melakukan serangan balik. Melihat Luffy yang meluncur dengan tangan yang memutar, Kaido jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada diri Luffy. Kaido pun mengambil beberapa kesimpulan mengenai kemampuan Luffy itu, yaitu Luffy bisa menyerang dengan Busosoku dan Hausoku Haki. Lalu Luffy juga bisa mempengaruhi lingkungannya, dan yang terakhir Luffy bisa bertarung dengan bebas. Akhirnya pukulan Luffy pun mendarat ke kepala Kaido. Kepala Kaido pun kembali berubah menjadi karet, hingga serangan Luffy bisa membuat kepala Kaido melentur. Yamato dan Momonosuke kembali terkejut ketika melihat muka Kaido ambles ke belakang. Ya, karena muka Kaido sudah berubah menjadi karet. Selanjutnya Kaido roboh ke belakang. Tampaknya makhluk terkuat itu menerima serangan yang cukup berpengaruh. Lalu di akhir chapter ini Luffy tersenyum dan dia mengatakan bahwa sangat bersemangat pada pertarungan ini. Dan review One Piece untuk chapter 1045 pun berakhir sampai di sini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.